kita kedatangan mitra spesial. Ya, seorang anak muda, masih bisa dibilang anak muda lah ya. Ingin membuka usaha Crispyku. Beliau berpartner ya di daerah Jembatan Besi. Ya, daerah dekat Season City. Oke. Nah, pasti beliau pengen membuka Crispyku ini ada alasannya. Ya, kenapa memilih Crispyku? Nah, dan kenapa dia ingin memulai usaha Crispyku atau usaha ayam goreng ya? Pasti ada alasan-alasannya dan memutuskannya tidak semudah itu, ya. Nah, kita perkenalkan dengan Pak Arnold dan Saya Jun. Pak Jun, ya. Halo teman-teman, saya Arnold. Saya segera bergabung sebagai mitra Crispyku untuk daerah Jembatan Besi. Berpartner dengan Pak Jun. Halo, saya Jun. Saya juga akan bergabung dengan mitra Crispyku bersama teman saya Arnold. Oh iya, terima kasih Pak Arno dan Pak Jun atas kedatangannya di kantor Crispyku. Ya, walaupun hari sudah siang, kita tetap buat podcast. Ya, nah Pak Arno dan Pak Jun nih, kita mau tahu dulu backgroundnya sebelumnya apa nih Pak? Sebelum bergabung di sini, saya sebagai sales, Pak. Oh, sales apa kamu bilang? Sales otomotif, tepatnya sales Isuzu ya. Oh, Isuzu, mobil Isuzu. Oh, Pak Jun? Sama, saya cuma mau mobil Honda. Oh, jadi seorang sales, sekarang posisi masih bekerja atau enggak Pak? Sudah enggak? Oh, sudah enggak ya? Pengen Itu punya sudah bisnis. lama? Itu Sudah sudah lama. lama. Udah ada 3 tahun yang lalu? Ada. Atau? Lebih. Oh, lebih ya. Berarti sekarang punya bisnis apa nih Pak? Saya punya bisnis homemade, terutama di bidang makanan dan minuman. Jadi homemade, bisnis kuliner, titip-titip sistem consignment ke resto-resto. Oh, konsinyasi. Ya. Oh, jadi Bapak bikin makanan dan minuman untuk kasih ke restoran-restoran sistem konsinyasi. Oh, produk apa kalau boleh tahu? Produk minuman, Pak. Minuman kesehatan, healthy Oh. drink, sama dessert, ada dessert. Oh, minuman kesehatan. Ya. Oh, Ya, apa itu kalau boleh sebut spesifiknya, brandnya juga nggak apa-apa. liang teh. Oh, yang teh. Liang Terus? teh, Boleh teh kembang, chrysanthemum itu. Oh, Teh kembang. chrysanthemum. Ya, Oh, iya, iya. kembang. Ada juga mungkin sari kacang hijau. Oh, sari kacang hijau. Ya. Oh, Untuk iya. dessertnya seperti cincau herbal. Oh, cincong herbal itu buat sendiri ya Pak ya? Buat sendiri semua. Wah, hebat, mantap. Homemade. Mantap Pak. usaha. Itu udah berapa lama kira-kira? Kurang lebih ada 5 tahunan. 5 tahunan ya. Nah, usaha itu Bapak rintis sendiri atau partner juga? Sendiri. Oh, kebetulan itu sendiri ya. Kebetulan sendiri. Tapi seingat saya ada yang partner juga ya Pak ya? Ada Usaha laundry ya? laundry. Oh, laundry sendiri. Laundry sama? Saya Laundry juga laundry sendiri. sendiri. Oh, kira-kira laundry partner enggak ya Pak? Ya. Ya, enggak. Oh, jadi laundry sendiri, ini usaha sendiri. Ya. Oh. Kebetulan kita ada tempatnya kosong. Oh gitu, ada tempat yang kosong. Nah, Crispyku-nya gabung ya? Gabung. Partneran ya? Partner. Oh gitu, baik. Pak, oh jadi bisnisnya sari kacang hijau, pas itu cincau herbal dan Minuman kesehatan lah. minuman kesehatan. Wah, Herbal gitu. bagus sekali. Soalnya zaman COVID begini orang maunya yang sehat-sehat ya. Betul. Ya. Maunya yang sehat-sehat, yang kayak jamu-jamu apa gitu ya. Ya. Jahe ya kayak gitu ya. Mungkin nanti kedepannya ada jahe. Ada jahe juga ya. Planning sih. Oh iya, wah bagus itu. Nanti boleh dikombin juga dengan Crispyku-nya. Pasti. Ya kan, misalkan nasi ayam sama minuman kesehatan atau sama cincaunya itu masih oke kok, masih cocok. Cocok banget Pak. Gitu. Itu Iya. kan Crispyku kan goreng-gorengan. Betul. Biar adem makan minum cincaunya. Cincau, gitu. minum yang teh. Yang teh, wah mantap itu mantap. Nah kalau Pak Jun laundry ya? Iya, laundry. Wah, usaha laundrynya udah berapa lama? Setahun lebih lah. Oh setahun lebih ya? Iya. Oh iya. Tapi bagus progresnya Pak.
Ya lumayan sih Pak. Lumayan ya. Memang bersaingnya di situ kan Oh. banyak kompetitor, cuma lumayan lah. Laundry kan semua orang ini. Yang penting Semua kita orang kualitas. pakai ya? Iya. Iya iya iya. Penting pelayanannya ya. Iya, pelayanan. Oh, iya iya. Jadi berkata berdua nih udah punya usaha ya. Seperti itu dan ini mau terjun ke Crispyku ini di bidang ayam goreng. Kalau boleh tahu kenapa yang dipilih ayam goreng? Nah kan bisnis banyak, salah satunya ya yang Bapak udah gelutin, ya kan? Ada laundry, terus itu minuman kesehatan, ya. Mungkin ada martabak, ada bakmi, ya kan? Mungkin ada sate taichan, mungkin ada banyak lah. Pokoknya bisnis kuliner itu kan banyak, ya. Nah, kenapa yang dipilih itu ayam goreng dulu? Iya. Kira-kira kenapa? Kalau menurut saya sih ayam goreng itu makanan semua umat. Semua orang itu pasti sukalah sama ayam, ya kan? Halal, dari segi halalnya udah pasti halal ayam, ya kan? Terus juga dari nilai jualnya mungkin terjangkau Pak. Kalau seperti ayam terjangkau sama semua masyarakat kalangan ya? Semua kalangan dari ya? bawah, menengah, atas udah pasti terjangkau. Nggak mahal lah. Iya. Udah gitu kan bisa menjadi makanan apa ya? Bukan makanan iseng ya? Bukan makanan iseng, Makanan bisa pokok memenuhi ya? kebutuhan sehari-hari gitu. Iya, Maksudnya kayak makan nasi kan sama ayam. Iya. Terus juga di Crispy Q ini saya lihat ada filletnya ya Pak, buat cemilan. Ada chicken fillet. Buat cemilan itu kan. Betul, itu cemilan. Sampai nggak suka ya. Iya, ada topping-toppingnya juga. Ada barbecue, Ya, ada ada keju, ada ayam geprek, seperti itu. Itu yang menarik. Iya, sambal gepreknya. Wah, jadi beliau bilang kan ini makanan pokok. Jadi kalau makanan pokok lebih gampang jual. Lebih gampang jual. Iya, karena makanan pokok, bukan iseng-iseng. Satu, kedua harganya juga terjangkau. Jadi beliau memilih udah ayam goreng aja. Ya. Kira-kira milih ayam gorengnya itu atau fried chicken itu lama nggak Pak mutusinnya? Berdua nih kan kita ngomong berdua ya. Iya. Mutusinnya lama apa nggak? Atau Lumayan lama Pak. udah lumayan. Kira-kira berapa bulan? Enggak. Ya Pak, nggak nyampe sebulan sih. Nggak sampai sebulan. Ketemu ide, tek ayam goreng gitu ya. Take action langsung. Kalau boleh tahu ini Bapak teman apa nih Pak? Teman sekolah kah misalkan atau teman kantor atau teman apa? Bisa dibilang teman sekolah sih dari kecil. Jadi teman sekolah Ya. dari kecil udah main temen ya Pak ya? Best friend lah. Best friend ya? Udah kayak saudara lah. Saudara lah. Iya. Udah kayak saudara sendiri ya Pak? Betul. Jadi udah sampai dewasa juga sama-sama. Ya. Ya, saling mendukung ya Pak ya? Saling support. Saling support ya? Oh iya, bagus. Oke, nah kenapa yang dipilih Crispyku? Pasti kan ada kompetitor ya kan? Nah, Bapak mungkin udah kompetitor. Nah, kenapa jatuh hatinya pengen berpartner dengan Crispyku nih Pak? Pertama dari rasa sih. Rasa ya, Rasa. nomor satu ya. Rasa nggak bohong. Rasa dulu Rasa ya nggak Pak. bohong. Oke. Manajemen ya. Manajemennya ya, Sistemnya ya Oh. jelas. Dan ya support dari company-nya sendiri untuk Mitra partner ya? yang mitra Oh. adalah. Cukup bagus lah Bagus, ya. baik. Gitu. Ada step-stepnya ya, presentasi dulu, nanti MOU Ya. gitu ya. Kalau boleh saya tambahin, menurut saya nih Pak ya, sebelumnya juga kita kan cek ke kompetitor kayak Crispyku gini kan. Iya. Kalau menurut pandangan Itu aja saya, Pak, yang kompetitor itu aja yang Bapak survei atau ada? lagi? banyak. Oh, banyak. Yang kecil-kecilnya juga banyak. Oh banyak. Cuma Oke, kan baik. menurut saya lihatnya fokusnya sama yang Selevel lah ya. selevel lah. Ah. Jadi apple to apple bandinginnya. Betul. Menurut saya, pandangan saya tuh sistem manajemen Crispyku ini yang paling baik menurut saya. Jadi kan saya berpikir kalau saya usaha seperti ini harus disupport bukan di awal, tapi kan Iya. sambil berjalan Seterusnya. sampai seterusnya Iya, gitu. iya. Saya lihat di situ manajemennya. Kalau dari awal aja udah berantakan, Ah. ya pasti kan tanda tanya juga untuk ke belakangnya. Betul. Itu yang membuat saya memilih Crispyku. Crispyku untuk menjadi partner Iya. ya. Ah. Kita ada ini Pak
ada nanti Bapak punya nomor telepon trainer 2 orang, admin online-nya ada 1, tapi dia HP-nya HP kantor. Jadi setengah 9 sampai jam 5. Ya, kalau trainer bisa dihubungin malam juga bisa. Ya kan? Nah, pegang 3 nomor seperti itu. Ya kan? Jadi itu yang akan support Bapak. Anytime Bapak butuh atau apa bisa di call, bisa di WA. Mantap. Admin online pun 8 jam depan komputer, Pak. Wah. Jadi dia tugasnya ngejawabin WA Bapak. Gitu loh, ya. Tapi kalau misalnya jawabnya sih seharusnya cepat, paling enggak maksimal 2 menit pun dibalas. Tapi kan karena mitra mungkin banyak yang WA, jadi mungkin agak sabar, maksimal sekitar 10 sampai 15 menit pasti dibalas. Oke. Karena dia tugasnya hanya di depan komputer untuk balesin WA Bapak. Fokus Gitu ya. loh. Iya, fokusnya di situ. Gitu loh, seperti itu. Kita punya yang seperti itu. Jadi benar-benar kita mau support mitra kita. Oke. Ya, selain ada order online juga ada. Bapak misalnya jam 10 malam mau order atau apa, Bapak tinggal klik linknya, Bapak tinggal order. Tapi tetap diproses di hari kerja seperti itu. Oke. Ya mudah-mudahan Bapak tidak kecewa dan tetap serius untuk usaha, untuk dagangnya ya. Pasti. Nah, Pak boleh nggak kasih satu saya pertanyaan lagi? Motivasinya apa bergabung? Motivasi saya sih nggak muluk-muluk ya Pak ya. Saya pengen income lebih lah. Ya pasti Saya ya. pengen income punya ya. income pertama ya passive income, Betul. ya kan? Hmm. Dimana ada satu usaha yang nggak harus saya tungguin terus, Ya tapi bisa ngasilin uang buat saya. betul. Tapi itu nggak bisa di awal ya Pak. Memang Harus itu butuh proses. Butuh proses ya. Kedua juga kan saya bisa buka lapangan kerja lagi. Betul, menambah lapangan pekerjaan ya Pak. Lebih Ya. mulia ya Pak ya. Tuh. Bapak buka Ada franchise. pahala lah Pak. Betul, kalau buka franchise kan pasti nambah lapangan pekerjaan. Betul. Itu Nggak nyari duniawi doang. Nyari betul. akhiratnya. Itu buat kata apa ya? Kita memberi orang nafkah. Ya. Gitu loh, ya kan? Betul. Seperti itu. Karena memang kata orang buka usaha itu bagus katanya, mulia gitu loh dibanding Bapak taruh deposito gitu ya kan, taruh di LM terus uangnya biar kok udah cukup gitu ya kan, ibarat kata seperti itu ya kan. Nah, tapi tidak memberkati orang seperti itu ya. Jadi makanya banyak orang pengen usaha juga tujuannya bukan kepentingan dia diri sendiri, tapi ingin menambah lapangan pekerjaan. Seperti itu. Selain ya memang ada profit untuk stakeholder. Iya. Gitu ya. Oke. Pak promosiin dong outletnya dong. Halo teman-teman, saya Arnold, mitra Crispyku di cabang Jembatan Besi. Kalau kalian berminat untuk order Crispyku, boleh nih diorder untuk acara arisan, gathering, meeting kantor, atau acara apapun lah, ulang tahun. Silakan order. Nomornya dan alamatnya di bawah sini ya. Jangan lupa, Crispyku itu enak banget loh. Boleh dicoba. Thank you. Kalau kalian biasa mesen makanan di GoFood, di Grab, atau mungkin nanti di online lainnya, kita sudah tersedia di sana. Dan pastikan sering-sering pesen ya, karena kan promonya banyak tuh. Thank you. Iya. Wah, mantap sekali ya. Nah, cuma saya ada pesan-pesan sedikit nih. Kalau berpartner itu nggak semudah membagikan telapak tangan loh. Iya. Ya, karena harus punya tugas masing-masing, gitu loh. Dan nggak boleh saling iri. Jadi saran saya di awal usaha di meetingin. Nah, tugasnya si A apa, si B apa. Nanti di tengah-tengah berubah pun nggak apa-apa, meetingin lagi. Ya. Jadi kita enak jalaninnya seperti itu, ya kan? Apa namanya? Kalau saya berharap langgeng terus, tidak ada masalah seperti itu, ya kan? Banyak kok juga yang pengusaha-pengusaha besar yang berpartner kan, gitu kan? Nah, jadi besar kecilnya itu tergantung volume aja. Tapi secara bisnis itu sama, mau kecil atau besar seperti itu ya. Tinggal volumenya aja yang berbeda gitu ya. Jadi harus di meetingin dulu. Si A tugasnya ini, si B tugas ini, biar tidak ada tumpang tindih dan iri-irian seperti itu ya. Karena berpartner itu ya susah-susah gampang juga seperti Ya, itu. betul. Ya. Tapi saya yakin Pak Arnold dan Pak Jun pasti bisa berhasil ya. Kita akan support ya. Oke, para subscriber semua, kita sudah dapat insight-insight dari sang pengusaha ya. Karena udah punya usaha sebelum gabung di Crispyku ya. Wah, sang pengusaha. Nah,
Pak Arnold dan Pak Jun punya kata motivasi. Ya, coba bisa dikatakan satu kata motivasinya apa? Mungkin banyak Pak yang pengen usaha kayak Bapak nih. Kalau Bapak mentalnya udah kebentuk Pak. Ya. Mental pengusahanya udah karena udah punya usaha, ya. Tapi banyak juga orang yang udah ada dana Pak, tapi pengen usaha tuh takut. Nggak berani spekulasi. Nggak berani. Dia kalau siang menggebu-gebu Pak, Ya. malam menggebu-gebu, pengen dagang, pengen, wah udah hubungin Crispiku aja gampang dah. Tapi besok pagi begitu bangun, melempem. Iya, melempem lagi Pak. Aduh, ntar takut banyak masalah, takut nggak bisa dapat karyawan, takut nggak untung apa-apa gitu. Pasti seperti itu. Nah, Bapak kan seorang pengusaha nih, ya. Bapak kasih dong tip-tipnya untuk orang yang pengen usaha tapi belum berani. Silakan Pak. Menurut saya kalau usaha itu sebenarnya jangan cuma angan-angan sih. Kalau teman-teman pengen usaha, langsung take action. Karena kita nggak tahu kedepannya hasilnya seperti apa kalau nggak dijalanin. Simple aja, kita bayangin kita mau usaha apa, pikirin, tapi langsung take action. Jangan cuma berpikir kendalanya di 1, 2, 3, 4, itu kendala pasti selalu ada. Dan kita harus jadiin kendala itu sebagai pengalaman, belajar. Karena kita bisa berkaca dari brand-brand yang besar gitu loh. Brand-brand besar seperti misalnya Raja Ayam Goreng yang kita tahu, itu juga kalau teman-teman baca di kisahnya yang sebelum sukses, itu berapa ribu kali jatuh bangunnya gitu. Menurut saya jadi usaha itu jangan cuma angan, tapi take action, dilakukan. Pasti ada jalan dan pasti ada berkat dari yang di atas buat kita. Pak Jun, kurang lebih sama ya poinnya ya. Action ya, tindakan ya. Jadi kalau ya kita nggak action ya kita nggak akan tahu. Intinya tindakan adalah kunci dari semua kesuksesan. wah mantap sekali ya. Kalau saya boleh tarik kesimpulan, kita harus punya angan-angan dulu ya Pak ya. Ya. Mimpi berkata ya. Tapi mimpi itu harus action ya Pak. Ya. Tadi Bapak bilang ya, kalau nggak action ya percuma ya. Eksekusi. Ya, eksekusi atau action ya Pak. Kalau nggak ada action itu ya percuma ya Pak ya. Kita nggak pernah tahu Pak kalau nggak ada eksekusi. Kalau misalnya nggak di eksekusi atau nggak di action, kita nggak tahu akan berhasil atau tidak, ya kan? Jangan menyerah ya. Iya, jangan menyerah ya. Nah, rintangan itu merupakan suatu pembelajaran, pengalaman ya Pak ya. Wah, mantap sekali. Ini udah punya usaha loh. Jadi beliau bisa ngomong dan omongan itu 100%, 1000% benar. Dan omongan itu 100%, 1000% benar. Ya. Kalau nggak dicoba, nggak akan ada yang tahu. Dicoba berhasil atau enggak, itu tergantung yang di atas ya Pak ya. Betul. Yang penting kita sudah berusaha ya Pak. Ya. Wah, mantap sekali, mantap. Mari bergabung bersama Crispiku. Crispiku, Raja Ayam Crispy. Yeay.